Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan hari ini saya mau update perkembangan dari anakan Channa limbata yang aku pelihara. Hari ini hari Sabtu teman-teman. Kemudian kemarin itu kan di updateanku sebelumnya itu di hari Selasa, tapi saya upload di hari Rabu ya. Kan saya belikan dia itu cacing sutra, kemudian saya berikan ke anakan Channa limbata yang ada di tengah dan yang di kiri ini ya. Terus di hari Rabunya itu kan saya tinggal karena hari libur juga kan, jadi saya punya agenda, ada acara di luar gitu ya. Jadi saya tinggal dan saya balik itu hari Jumat malam teman-teman, Jumat malam. Terus sekarang itu hari Sabtu, dan perkembangannya seperti ini. Ketika saya tinggal Rabu, Kamis, Jumat, dan hari ini hari Sabtu, berarti sudah 4 hari kondisinya seperti ini. Jadi kalau mungkin bisa terlihat atau enggak ya, ini saya beritahukan aja atau saya deskripsikan bagaimana kondisinya sekarang. Jadi kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuma kondisinya itu adalah ini airnya keruh banget teman-teman, sampai si ikannya pun nggak terlihat walaupun dengan mata, kasat mata gitu ya, karena saking keruhnya si air ini teman-teman. Ini keruh banget, kemudian bau, ini lumayan bau. Dan ya kalau teman-teman bisa lihat di permukaan airnya itu kayak ada busa-busa seperti itu ya. Intinya airnya keruh, kemudian untuk aromanya itu nggak enak, nggak sedap gitu ya, kayak kolam ikan yang terlalu banyak amoniak gitu ya. Itu ya seperti itulah kondisinya. Kemudian ini kan cuma saya sekat pakai ini ya, penyekatnya ini adalah styrofoam. Jadi penyekatnya itu cuma styrofoam, cuma saya usahakan itu serapat mungkin, seaman mungkin, sehingga ikannya itu nggak bisa atau sulit lah untuk berpindah dari satu sekat ini ke sekat yang lainnya gitu teman-teman. Cuma karena saya tinggal gitu kan, nggak ada pengawasan juga. Nah akhirnya itu ada beberapa ekor anakan Channa limbataku yang masuk ke ini tank yang paling kanan atau sekat yang paling kanan. Dan di sekat paling kanan ini kan ada Channa limbata yang sudah dewasa, yang ukurannya 10 sentian lah ya. Dan anakan Channa limbata itu ada beberapa yang masuk ke sini, sehingga yang besar ini kayak mengejar-ngejar dia terus, kemudian kayak kayak mau dimangsa gitu teman-teman. Saya taunya itu tadi malam pas waktu mau tidur gitu ya, ada kayak ribut atau gimana ya, kayak pokoknya kayak suara air gitulah. Ini nggak tenang gitu dia. Ternyata ada anakan Channa limbata yang masuk ke sini gitu. Terus saya sudah berusaha untuk memindahkannya lagi ke sini, udah di malam, dan ternyata balik lagi ke sini. Kemudian
Ini mungkin memang nggak terlihat ya. Kemudian yang besar ini kayak mojok gitu teman-teman. Ini di sini ya, kayak mojok di sini gitu, karena airnya memang sudah keruh banget dan berbau gitu ya. Mungkin dia merasa nggak nyaman atau bagaimana, pokok intinya ya seperti itulah kondisinya gitu. Nah, dulu kan saya juga pernah memelihara anakan cana maru ukuran 3-4 sentian ya. Itu juga saya beri makan cacing sutra teman-teman. Dan kendalanya atau kejadiannya juga sama seperti ini. Airnya jadi keruh dan juga si ikannya itu nggak mau makan cacing sutranya, sehingga cacing sutranya itu mati dan menimbulkan bau seperti itu. Dan mau nggak mau ya saya harus ganti semua air yang ada di akuarium ini teman-teman. Dan nanti ini juga saya mau ganti total ya, saya ganti total karena ini juga berbau. Dan ini kan juga di dalam kamar, terus di kos-kosan juga kan nggak enak sama teman-teman yang lain, juga sama pemilik kosnya juga kalau berbau seperti ini ya. Jadi rencana ini nanti akan saya ganti total airnya, saya bersihkan, kemudian untuk akuariumnya nanti saya keringkan gitu ya sampai baunya hilang. Oke teman-teman, videonya saya skip dulu sampai segini dulu. Dan juga ini nanti sekatnya juga saya mau benerin lagi teman-teman, karena kayaknya ini enggak terlalu aman gitu ya untuk si ikan ini. Takutnya kalau yang kecil itu lompat atau pindah ke sekat yang diisi oleh limbah taku yang ukurannya dewasa atau besar. Itu nanti takutnya dia gelut gitu, takutnya ada yang mati dan lain sebagainya. Nanti saya mau benerin dulu sekatnya sama kuras total, dan saya keringkan sampai baunya itu hilang seperti itu ya. Videonya saya skip dulu, nanti kita sambung lagi setelah dikuras total. Oke, halo teman-teman, ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang si anakan cana limbata. Jadi ini sudah saya ganti untuk air akuariumnya, saya ganti total ya, karena memang airnya keruh dan kotor banget, kemudian baunya juga sangat nggak enak, pokoknya bau banget lah. Nah ini pun sudah saya ganti total, masih agak berbau, cuma nggak begitu menyengat ya. Dan setelah saya bersihkan tadi, bener saja teman-teman, untuk pakannya cacing sutranya itu kan kemarin saya taruh di wadah gitu ya, saya taruh di wadah dan ya ternyata memang mati dan membusuk gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan air di akuarium ini keruh dan juga berbau. Dan ini sudah saya ganti total. Kemudian tadi ada beberapa masalah yang sempat saya alami. Yang pertama yaitu kan memang awalnya itu saya sekat menjadi 3 ini. Jadi tank ukuran 50 ini saya sekat jadi 3, dimana ada yang paling kiri itu ada 4 anakan cana limbata, kemudian yang di tengah juga ada 4, dan yang paling kanan itu 1 ekor yang ukuran besar ya. Cuma yang ukuran besar ini, yang ini ya, ini memang agak nakal gitu ya teman-teman. Jadi dia sering sekali itu masuk ke sekat bagian baby cana limbata itu gitu teman-teman. Jadi walaupun sudah saya sekat
masih bisa menerobos gitu ya, di sekatnya. Mungkin ya karena saya cuma pakai sekat seadanya sehingga mudah sekali untuk diterobos. Kemudian saya pikirkan kembali itu, dan akhirnya di sini saya menggunakan rangkap ya. Untuk sekatnya itu saya rangkap jadi dua seperti ini. Kemudian untuk substratnya saya tumpuk di pinggir di sekatnya ini untuk pengganjalnya, biar ikannya ini enggak masuk lagi ke sini. Kemudian awalnya kan saya pisah, ini untuk anakannya saya jadikan satu, jadi 8 ekor itu di sebelah kiri. Ini 8 ekor sebelah kiri dan 1 ekor yang besar di sebelah kanan ini ya. Bentar, coba. Nah, itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengantisipasi saja sih, karena dia sering banget masuk ke tank cana limbata yang masih kecil itu. Dan teman-teman bisa lihat ini ya, yang di pojokan ini itu badannya, siripnya, kemudian sirip ekor, dorsal atas, kemudian sirip dayung pada robek. Dan gak hanya satu ekor aja teman-teman, ada banyak ya, karena ulah dari ini, dari channel limbataku yang besar ini. Nah, ini ulahnya dia ini. Jadi kan dia masuk ke sebelah kiri gitu ya, masuk sebelah kiri dan mengejar-ngejar yang kecil itu, terus akhirnya ya rusak seperti itu, tubuhnya banyak yang luka juga. Dan akhirnya saya sekat dua seperti ini, dua lapis. Kemudian substratnya saya tumpuk di bagian pinggir untuk ganjal gitu ya, biar dia nggak masuk lagi. Ini nakal banget ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Baunya dan juga airnya kotornya itu berasal dari cacing sutra yang nggak kemakan gitu ya. Jadi nggak tahu dia nggak suka atau bagaimana, pokoknya nggak dimakan, jadinya busuk teman-teman, busuk di dasar akuarium. Jadi baunya wah, pokoknya bau banget lah. Oke, karena ini juga belum saya kasih makan teman-teman, langsung aja ya kita kasih makan untuk isi ikannya yang anakan ini juga. Di sini saya menggunakan apa ini, kok udang apa sih ini loh. Nah, cacing kering, kita pakai cacing kering, gimana responnya. Nah, udah saya berikan cacing kering ya teman-teman. Itu pada makan, itu mau makan. Dan mungkin untuk kedepannya saya nggak mau pakai cacing sutra dulu ya, saya takutnya nggak kemakan lagi, kemudian bau seperti itu lagi kan, juga saya harus mengurasnya secara total gitu teman-teman kalau sudah kayak gitu. Kemudian karena kemarin memang saya tinggal gitu kan ya, saya tinggal Rabu,
Kamis, Jumat malam itu saya baru nyampe, berarti 3 hari dan 4 hari. Di hari Sabtunya itu baru saya ganti ya airnya. Jadinya ya seperti itu, bau banget dan ya itu mengganggu banget teman-teman. Apalagi saya kan lagi di kos-kosan gitu ya. Kalau di rumah sendiri gitu nggak apa-apa ya, kalau di kos-kosan kan nggak enak juga sama yang lain kalau berbau gitu ya. Mungkin kedepannya saya pakai cacing kering ini aja teman-teman, atau udang kering itu ya. Kalau mau pelet nanti coba saya kasih pelet aja ya. Pokoknya jangan cacing lah, karena sudah 2 kali teman-teman, 2 kali saya mengalami hal yang serupa gitu ya. Saya pakai cacing. Yang pertama itu di Cana Maruku yang ukuran 3-4 cm, itu juga nggak dimakan dan akhirnya busuk dan cacingnya itu menimbulkan bau yang nggak enak banget dan airnya jadi keruh. Jadinya ya saya harus ganti total itu air akuarium. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini juga buat pelajaran aja teman-teman untuk kita semua, karena kalau cacing sutra itu kan tanpa aerator, tanpa air yang mengalir kan juga sangat mudah mati ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai cacing sutra ya kasih aerator gitu ya, akuariumnya, mungkin dia bisa lebih tahan gitu. Ikannya pun juga bakalan lebih aktif ya. Oke, seperti itu ya. Karena pikir saya juga mau ditinggal ya harus sedia makanan gitu kan, apalagi dia masih kecil. Ternyata malah busuk. Untungnya saya cepat balik teman-teman, cepat balik ke kos. Kalau enggak kan wah, pada curiga ini bawa apa gitu kan. Teman-teman yang lain yang ada di kos kan tentunya merasa nggak nyaman, nggak enak gitu kan ya. Dan saya pun jadi nggak enak juga sama mereka kalau menimbulkan bau gitu kan. Nah seperti itu pakai cacing kering dimakan, walaupun ya itu airnya jadi agak kotor ya, cuma nggak apa-apa lah. Pokoknya tiap sore itu pasti saya serok teman-teman, saya ambil kotorannya gitu ya, dan seminggu sekali itu pasti saya sipon 25% lah. Oke, sekarang di sampingnya ini juga belum saya kasih makan ini cana limbataku yang ukuran besar ya. Nah ini, oke kita kasih makan dulu ya. Dengan cacing kering. Coba ya. Wih. Wah. Oke teman-teman, jadi seperti itu updateannya. Saya mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang keliru dan informasi yang salah. Ya seperti itu updateannya, dan ya
Memang kalau masih baby seperti ini ya harus ekstra diawasi gitu ya. Cuma untuk ikan gabus sendiri memang mudah ya perawatannya daripada ikan-ikan yang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.